Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Perkenalkan, saya Riomin dari lingkungan Vincentius Palotti, Santo Stanislaus Kostka, Paroki Kranggan. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya. Hingga saat ini kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN tahun 2022 dengan tema Allah Sumber Harapan Baru. BKSN dibagi dalam 4 pertemuan. Pertemuan pertama dengan subtema Allah Sumber Harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Pertemuan kedua Allah Sumber Harapan untuk melawan ketidakadilan. Pertemuan ketiga Allah Sumber Harapan karena kasih setianya. Pertemuan keempat Allah Sumber Harapan karena kerahimannya. Pada saat ini, saya akan membawakan pertemuan yang ketiga, Allah Sumber Harapan karena kasih setianya. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, sudah lebih kurang 2 tahun kita di masa pandemi ini, banyak kesusahan, banyak kesulitan, banyak tantangan yang kita hadapi di dalam masalah pekerjaan, ekonomi, bahkan kita merasakan sakit penyakit COVID-19, sehingga sering ada pertanyaan, apakah Tuhan masih mengasihi umat manusia? Apakah Tuhan masih memperhatikan umat manusia? Kenapa Tuhan membiarkan COVID-19 ini terjadi? Sampai kapankah COVID-19 ini berakhir? Ini semua terjadi atas pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita, karena kita merasakan ragu akan kasih setia Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, agar keraguan hilang dari hati kita, malam hari ini di pertemuan yang ketiga ini, kita diingatkan dengan dikuatkan oleh firman Tuhan dari kitab Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul, yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, Aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Hosea artinya Tuhan adalah keselamatanku. Nabi Hosea sebagai teladan buat kita yang selalu setia. Nabi Hosea mempunyai istri yaitu Gomer yang sering mengkhianati dia. Tapi Nabi Hosea selalu setia kepada istrinya. Bagaimana dengan bangsa Israel yang selalu mengkhianati Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia kepada umatnya. Demikian juga kita di masa pandemi ini, seolah-olah kita merasakan bahwa Tuhan tidak setia lagi dalam kasih cintanya kepada kita. Tapi sesungguhnya Tuhan itu memberikan kasih setianya kepada kita. Jelas tadi dikatakan di dalam kitab Hosea 6 ayat 1. Sebab Dia yang telah menerkam
dan yang akan menyembuhkan kita, yang memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Itulah kasih setia Tuhan yang luar biasa. Agar saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian bisa merasakan kasih Tuhan itu. Melalui ayat 3 kita disarankan lagi, dikuatkan lagi. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bagaimana kita mengimani, bagaimana kita percaya akan kasih setia Tuhan kalau tidak mengenal lebih dalam siapa Tuhan buat kita. Sebagai sering dari saya, beberapa hari yang lalu saya berjalan kaki menuju suatu tempat karena menunggu angkot yang sangat lama. Di tengah perjalanan ada seorang bapak menawarkan saya naik ke motornya. Sebenarnya niat baik bapak itu baik, tapi karena saya tidak mengenal si bapak itu, akhirnya niat baik si bapak itu saya tolak. Demikian juga dengan saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sering Tuhan mengajak kita kepada kebaikan, kepada kehendak Tuhan. Tetapi karena kita tidak mengenal Tuhan itu siapa, sehingga ajakan Tuhan kita abaikan, bahkan kita tolak. Itulah sebabnya kitab Nabi Hosea ini lebih ditekankan lagi melalui firman-Nya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Agar kita tetap mengenal kasih Tuhan itu di dalam kesusahan-kesusahan hidup kita, kita dikuatkan lebih mencari Tuhan itu siapa. Saya bisa berbagi Bapak Ibu saudari-saudariku yang terkasih, di dalam kepahitan saya diberikan Tuhan hadiah yang terindah. Sebelum COVID-19 ada, dan khususnya sebelum saya mengalami sakit penyakit COVID-19, saya hanya di mulut mengampuni musuh saya. Tetapi yang luar biasa kasih Tuhan dikala saya tidak berdaya melawan sakit COVID-19, saya diberikan hikmat yang luar biasa. Saya diberikan kekuatan untuk tetap bertahan hidup. Dan bahkan saya lebih diberikan kesempatan untuk layak menghadap Dia. Dengan cara apa? Saya diperbaharui. Bagaimana saya bisa mengampuni musuh dengan seutuhnya, agar saya layak jika Tuhan memanggil saya di masa pandemi itu. Dan yang lebih teristimewa lagi, saya bisa bertemu dengan musuh yang selama ini menyakitkan. Bahkan yang lebih kesempatan emas lagi, saya bisa meminta maaf kepada musuh saya. Disitulah saya menemukan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan semenjak saya mengalami itu, saya dipertobatkan Tuhan agar tidak lagi terlarut di dalam kesalahan, agar tidak lagi menyusahkan diriku, tidak mengampuni sesamaku. Itulah yang bisa saya ambil dari pergumulan COVID-19. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih mengalami hal yang sama di dalam pergumulan. Semoga dengan apa yang kita alami, kita menemukan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan harapan kita yang lebih indah lagi melalui pertemuan ketiga ini, kita benar-benar mengimani kasih setia Tuhan selalu hadir. Sekalipun di saat kita tidak setia kepada Tuhan, dapat saya imani di dalam hidup saya bahwa rencana Tuhan, rencana yang indah, kebaikan Tuhan selalu mengalir di hidup saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, biarlah melalui firman Tuhan di dalam pertemuan BKSN yang ketiga ini, kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tetap berusaha, sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan itu, sehingga di saat kita mengalami pencobaan, kita beroleh kekuatan, bahkan beroleh sukacita di saat banyak pergumulan. Amin. Tuhan memberkati.